Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Memuji dan bersyukur atas kehadiran Allah di pagi hari ini. Memuji keagungan, kebesarannya dan kemahasempurnaannya tentunya, dan mensyukuri setiap karunia, anugerah, nikmat dan kebaikannya yang terus Allah alirkan kepada kita semuanya. Dan hingga pada saat hari ini pun, di siang hari, di suasana yang sangat cerah ini, Allah pun masih menurunkan karunia-Nya kepada kita semuanya dengan menghadirkan kita di majelis ini. Karena hakikat dari nikmat itu adalah manakala kita mampu beraktivitas, beramal, yang itu akan menghadirkan kebaikan dan pahala bagi kita, maka itulah sesungguhnya hakikat dari nikmat itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat itu saat ini. Kita bisa hadir di majelis seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari kehadiran kita di sini, Allah memberikan, mengijabahnya, dan tentunya memberikan keberkahan dari apa yang kita harapkan. Pertama, saya mengapresiasi kepada Sekolah Al-Banna tentunya yang sudah menginisiasi adanya kegiatan ini, yaitu kajian rumah tangga atau kajian keluarga yang jarang ya di satu komunitas atau lembaga diadakan kajian seperti ini, walaupun 100% mereka itu muslim karyawan-karyawatinya. Tapi Al-Banna alhamdulillah mensaranai, memberikan fasilitas kepada semua pegawai untuk bisa hadir di tempat ini. Ini adalah wasilah kita untuk menuntut ilmu. Ini adalah wasilah kita untuk belajar, terutama belajar tentang ilmu rumah tangga. Jika ilmu yang lain juga kita pelajari, banyak sekali kita dapatkan di tempat yang lainnya. Dan mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita inginkan dengan harinya kita di sini, kita mendapatkan ilmu tentang rumah tangga sebagaimana yang kita harapkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang, kita sepakat itu. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita punya status sebagai hamba Allah. Dan di antara kita saat ini punya status sebagai pasangan. Sebagaimana status kita sebagai hamba Allah, maka kita diberikan kewajiban-kewajiban oleh Allah untuk menjalankan peran kita untuk menjalankan peran kita dari status kita sebagai hamba. Begitu pula saat Allah menyematkan kepada kita status sebagai pasangan, di antara kita ada yang menjadi suami, di antara kita ada yang menjadi istri, maka status ini pun menuntut peran. Allah memberikan kewajiban-kewajiban yang harus kita perankan. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang suami, bagaimana kewajiban kita seorang istri. Jika
ketika sholat saja, saat kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, sholat, puasa, zakat, haji, itu saja dibutuhkan ilmu. Karena jika kita tidak ilmui semua kewajiban yang kita lakukan, belum tentu akan bernilai pahala. Karena syarat ibadah itu ada 2, ya kan? Apalagi yang namanya rumah tangga. Rumah tangga yang merupakan ibadah yang paling panjang. Sepanjang apa? Sepanjang Allah masih memasangkan kita dengan pasangan kita, maka sepanjang itulah kita beribadah. Karena itu mutlak bagi kita untuk mengilmui bagaimana kaitannya dengan kita melaksanakan, menjalankan tugas dan kewajiban kita di dalam rumah tangga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menuntut ilmu atau belajar, kita sepakat tidak ada batasan, ya kan? Karena ini adalah merupakan hal yang wajib. Menuntut ilmu, thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi kita sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu atau belajar. Tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Jika perjalanan rumah tangga saat ini kita ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin ada yang sudah lebih dari 25 tahun, maka apakah kita sudah merasa cukup untuk membekali diri kita dengan ilmu? Tidak. Kenapa? Karena selama kita berada di dalam rumah tangga itu, selama itu kita melakukan ibadah, maka selama itu keniscayaan untuk mengilmui, keniscayaan untuk membekali diri dengan ilmu itu adalah merupakan suatu hal yang pasti yang harus kita butuhkan. Kalau ada dokter yang dia praktek tapi tidak paham ilmu kedokteran, namanya apa? Malpraktek ya. Kalau ada suami yang malpraktek. Masa? Di Itu situ bahasa saya. ada memang suami malpraktek. Suami yang kurang mampu menjalankan kewajiban dan tugasnya hanya disebabkan karena misnya dia saja. Kalau ada istri yang nggak paham tentang amanah ilmu dan tugas-tugasnya, namanya apa namanya? Istri yang malpraktek juga ya? Yang jelas yang ada di sini insya Allah semua. Amin, 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 insya Allah. Yang jelas yang di sini ini pasti mereka suami kebetulan dan istrinya kebetulan. Bukan suami kebetulan dan istri kebetulan ya? Masa? Ada. Mungkin lebih tepatnya yang tadi itu namanya suami yang kebetulan atau istri kebetulan. Ya kalau itu kebetulan begitu kan dadakan. Memang cinta itu kadang-kadang datang dadakan. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka setuju ya bahwa kita belajar, kita menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan usia. Nah, di dalam rumah tangga, kenapa kita harus menuntut ilmu? Ada yang bisa jawab? Saya ada door prize, tapi saya yang ketinggalan door prize. Nggak usah. Jadi kita nggak butuh. Oh gitu. Oke, ada yang bisa menjawab? Kenapa di dalam menjalani rumah tangga kita butuh ilmu? Saya boleh jawab? Jangan dulu. Iya. Yang di depan saya? Ya nggak malpraktek. Iya. Jadi kenapa kita harus terus belajar? Terutama di dalam kita menjalani bahtera rumah tangga kita. Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena pasangan kita itu adalah manusia. Pasangan kita bukan malaikat. Di mana
potensi untuk salah, potensi untuk khilaf, potensi untuk lupa itu pasti akan terjadi pada pasangan kita. Sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, sesolihah apapun dia. Maka jika kita bekali diri kita dengan ilmu dan kita sadari bahwa pasangan kita bukan malaikat, setidaknya kita akan mampu punya kesiapan ketika nanti ada hal kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pasangan, maka kita bisa memanagenya paling tidak dengan baik. Yang kedua, kenapa butuh ilmu kita di dalam jalankan rumah tangga? Karena suami dan istri itu adalah organisme hidup yang pasti akan berkembang, yang pasti dia akan mengalami perubahan. Pola pikirnya akan berkembang, cara pandangnya akan berkembang, keinginannya pun bisa jadi akan berkembang. Bahkan kalau dia punya cita-cita saat usia 10 tahun, ketika dia sudah berusia 40 tahun bisa jadi akan berbeda. Karena pasti akan mengalami perkembangan. Sehingga tidak ada lagi dari lisan seorang istri atau suami ketika melihat pasangan itu sudah berkembang, maka kita mengucapkan, kok dia berubah ya. Jadi dengan ilmu, dengan belajar, setidaknya kita punya kesiapan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membekali ilmu di dalam rumah tangga kita? Karena rumah tangga itu sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, karena rumah tangga itu adalah tempat ujian. Allah akan menghadirkan ujian-ujian kepada pasangan suami dan istri. Maka agar supaya kita tidak salah persepsi, agar kita tidak salah di dalam persepsi, ya, maka mutlak bagi kita untuk berbekal dengan ilmu. Banyak di antara kita ketika menikah ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari bahagia karenanya menikah. Padahal kebahagiaan itu hakikinya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu hanya datang dari yang bisa memberikan kebahagiaan. Jangan pernah kita mencari kebahagiaan itu dari pasangan kita. Karena itu jangan kita menikah mencari bahagia, tapi yang kita cari adalah apa? Berkah. Awalnya memang bahagia, saudara saya sudah satu bahagia, ya, alhamdulillah. Tapi awalnya bulan madu, lama-lama jadi bulan empedu. Itu ya. Jadi bapak-bapak ini terutama, bapak-bapak ini kan diam sama, suka minum kopi. Padahal kopi itu pahit, tapi suka. Kenapa ya? Agar dia biasa menikmati pahitnya hidupnya. Ya, jadi menikahlah untuk mencari keberkahan darinya. Karena ketika kita menikah atau membangun rumah tangga dengan tujuan atau maksud mencari keberkahan, dengan sendirinya kebahagiaan itu akan kita rasakan. Tapi kalau kita menikah atau rumah tangga mencari bahagia, kita belum tentu akan mendapatkan bahagia. Karena biasanya kalau kita mencari kebahagiaan sumbernya itu dari pasangan, yang pasti yang ingin kita dapatkan kecewa. Jadi berharap bahagia pada suami itu namanya kecewa yang disengaja. Bisa jadi sampai frustasi.
Maka carilah keberkahan di dalam rumah tangga kita. Apa? Bagaimana rumah tangga yang penuh dengan keberkahan itu? Sebagai makna dari berkah atau barokah. Makna dari berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka rumah tangga yang berkah itu adalah rumah tangga yang penghuninya selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Suami pulang kerja bawa tentengan, martabak, kesukaan istri sama anak-anak. Amin. Amin itu ya. Almas sekarang. Almas ya. Almas. Masya Allah. Enggak martabak lagi. Naik level. Ya. Di momen-momen tertentu suami selalu menyiapkan bingkisan untuk anak-anak atau untuk istri. Jadi kebaikan-kebaikan itulah yang dihadirkan oleh para penghuni rumah tangga itu. Begitu pula dengan istri. Istri selalu memperhatikan, contoh ya, istri selalu memperhatikan kondisi ibu mertua. Karena dia paham suaminya adalah paling sayang kepada ibunya. Atau contoh yang lainnya, istri sering membuat kejutan-kejutan masakan. Walaupun saat masak pakai tutorial, yang penting kan niatnya. Iya, meskipun Indomie. Indomie campur dikit. Jadi kebaikan-kebaikan yang demikianlah yang seharusnya menjadi kegemaran pasangan suami dan istri untuk melakukannya. Artinya kita yang kita pikirkan adalah bagaimana kita harus memberi. Jangan kita pernah berpikir apa yang akan saya terima. Nah itulah cinta. Cinta itu adalah memberi, bukan menerima. Cinta itu memberi, bukan menerima. Makanya hobi orang yang suka mencintai hobi membahagiakan dan hobi memaafkan. Kalau Anda pecinta, maka jangan ada lagi yang hobi yang ketiga. Kalau Anda cinta sama suami, bahagiakan dia, maafkan dia. Kalau Anda cinta sama istri, teruslah membahagiakannya, teruslah memaafkannya. Tuntut dirimu untuk membahagiakannya, jangan tuntut dia untuk membahagiakan. Pasti gitu. Itu makna cinta. Ya, ini loncat ya selainnya, nggak apa-apa ya. Sudah. Oh iya betul. Sebelumnya. Ya. Ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kecewa bahkan hingga frustasi itu suatu kemungkinan yang pasti akan bisa kita rasakan. Kenapa hal itu akan terjadi? Dua faktor. Yang pertama, ketika kita salah di dalam motivasi saat kita menikah atau membangun rumah tangga. Yang kedua, karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Motivasi yang salah. Setiap amal, setiap aktivitas, ruhnya itu adalah niat. Setiap amal dan aktivitas itu ruhnya adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Maka apa niat atau motivasi kita saat kita membangun rumah tangga atau saat kita menikah, maka itulah yang harus dikuatkan, dihadirkan di dalam diri masing-masing pasangan. Ada yang menikah karena jatuh cinta, namanya lecet, sakit, Karena jatuh. Coba angkat tangannya yang menikah karena jatuh cinta. Jadi yang pas apa dong? Menikahimu, ibadahku, dan kita menikah
untuk membangun cinta. Jadi bukan jatuh cinta ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu nanti luka-luka, lecet-lecet. Iya, namanya jatuh. Ya. Iya. Jadi motivasi menikah atau motivasi membangun rumah tangga itulah yang harus kita refresh. Tapi yang paling banyak menuntut sempurna itu suami atau istrinya? Istri. Yang menuntut sempurna siapa? Istri. Oke, bapak-bapak bisa ikut saya, supaya mereka memahami kita. Ya. Bapak-bapak semuanya ikut saya. Wahai istriku, jangan tuntut aku sempurna. Tapi terimalah aku dengan sempurna. Coba ulangi lagi, 1, 2, 3. Jangan tuntut aku sempurna. Ketara sekali kalau bapak-bapak di sini memang gak romantis. Padahal ya, istri bahagia itu kalau ada kelebihan kita 3. Catat ya. Tangannya suami ke atas semua, jempolnya ke atas semua. Pujilah istrimu. Iya. Iya. Kadang ada suami yang pelit memuji istrinya, itu suami melelahkan. Ya. Karena kebutuhan istri itu pujian. Pujilah istrimu depan orang lain, tapi jangan coba-coba puji orang lain depan istri. Yang kedua, kayuan. Ini kan keterangan tadi hanya untuk memulai kalimat singkat aja susah. Ketara sekali kan bapak-bapak di sini terlalu banyak, terlalu fokus pada tugasnya di agama. Sampai dulu mau membahagiakan istri. Ya. Kayulah istrimu meskipun kamu dusta. Karena ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, bohong ketika kita perang, itu siasat namanya. Yang kedua, bohong ketika kita ingin mendamaikan 2 orang berselisih. Dan yang ketiga, membohongi istri untuk membahagiakannya. Jadi yang ketiga apa tadi? Pujian. Yang kedua, kayuan. Yang ketiga, cuan. Ya, sama-sama tangannya. Itu bukti cinta. Ya. Setuju ya ibu ya. Yang dibutuhkan ibu itu 3 ya Bu ya. Apa tadi Bu? Pujian, kayuan, cuan. Walaupun gombal-gombal itu kita butuh. Ya kan Bu? Ya. Baik. Salah motivasi. Jika kita membangun rumah tangga atau menikah sebab karena faktor yang duniawi, maka ingat, semua hal yang sifatnya duniawi itu tidaklah kekal. Kalau mungkin kita bertemu di awal dengan pasangan kita, satu universitas, satu fakultas, kita punya karir yang sama, yang saat itu mungkin sedang naik karir kita. Karena sebab itulah kita bersatu. Maka ingatlah, itu pun juga akan musnah. Jika menikah sebab karena status sosial, demikian pula ada rasanya semua itu akan berbatas. Apalagi jika kita menikah karena ketampanan atau kecantikan seseorang, karena semua pasti akan menuang. Maka motivasi kita menikah, motivasi kita membangun rumah tangga adalah karena Allah. Karena hanya Allah lah yang kekal. Ketika motivasi kita menikah karena Allah, artinya kita menikah karena ingin mencari ridhonya. Maka inilah yang tidak akan membuat kita kecewa. Jadi ada doa yang kita baca setiap hari. Raditu billahi rabba. Umat semua, ibu semua ridho dengan suamimu. Ridho pada Allah, ridho pada suamimu.
Ridho pada Allah. Ragu jawabnya itu. Ridho pada Allah diberikan surat. Bukan ridho pada suami kan, ridho pada Allah kan. Nah, dengan salah alamat ridhomu. Ridho itu kepada Allah, karena Allah memberikan suami. Ridho itu artinya apa? Ridho? Lalu ridho itu adalah ikhlas, rela. Apalagi ini dalam kitab Al-Munabbih itu, ridho itu, Bapak Ibu ulangi. Ridho adalah sama-sama. Ridho adalah tersakiti tapi menikmati. Jadi itu makna ridho. Jadi ridho itu adalah tersakiti tapi menikmati. Kenapa? Karena dalam rumah tangga tadi disampaikan kita menikah dengan manusia. Nanti dalam slide yang lain akan kita jelaskan ya, kenapa kita ini mesti ridho. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik, tapi apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti baik. Jadi laki-laki yang ada di sisimu itu laki-laki terbaik yang Allah ciptakan untukmu. Ya. Jadi perempuan yang ada di sisimu itu perempuan terbaik yang Allah ciptakan untukmu. Karena Allah Maha tahu yang pas untukmu bukan yang terbaik untukmu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya semua berharap dalam perjalanan rumah tangga kita hal yang terjadi adalah hal yang aman-aman saja. Walaupun kita selalu bertemu dengan setiap ujian, badai, bahkan gelombang rumah tangga. Ada hal-hal yang sering kita temui di dalam rumah tangga. Seperti misalnya mudah kecewa dan tersinggung. Karena seringnya kita menuntut, bukan memahami. Maka pahami pasangan kita dengan dari semua sisi kita melihatnya. Jangan pernah kita menuntut sebelum kita memahami. Seorang suami berharap dihormati, tapi dia tidak bisa memberikan keteladanan. Begitu pula seorang istri yang ingin mendapatkan dimengerti atau dihargai oleh suaminya, tapi dia tidak bisa memberikan sesuatu. Artinya jangan kita menuntut, tetapi memahami. Jadi siapapun akan menjadi ujian. Suami, istri, anak, mertua, ipa, tetangga. Setiap diri melihat manusia, maka pasti jadi ujian padamu. Itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Kahfi. Yang ketiga, apapun yang kita dapatkan di dunia ini akan menjadi ujian. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan itu bagaimana kita menyikapi apa yang kita dapatkan. Jangan dikira kalau kamu dapat harta kamu bahagia, belum tentu. Tergantung sikapmu menyikapi harta itu. Kalau kita syukuri, maka kita membahagiakan. Tapi kalau kita kufuri, maka kita mengundang azab Allah dalam hidup kita. Jadi bahagia itu bukan apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita menyikapi apa yang kita dapatkan. Meskipun kesedihan, Bapak-bapak, mau pilih mana? Kaya, miskin tapi bersabar, atau kaya tapi tidak bersyukur? Hah? Amati, perhatikan ya. Perhatikan. Kalimat saya tolong diperhatikan. Pilih mana? Kaya tapi tidak bersyukur atau miskin tapi bersabar? Inilah ya, karena dirimu tidak siap untuk menderita. Ini kan pilihan-pilihan yang hidup ini kan pilihan ya. Dan itu pasti kita hadapi dua-duanya itu. Kadang kita sakit,
tapi menuntut kesabaran. A'jabtu li amri mu'min fa inna kullahu lahu khair. Aku takjub kepada pribadi kalian, kata Rasulullah, karena bagi kalian is okay, semuanya baik. In asabatu sarra syakara. Kalau Allah berikan padamu nikmat, kamu bahagia dengan syukurmu. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau engkau dapatkan musibah, maka engkau dapatkan kebahagiaanmu dengan bersabar. Jadi yang ketiga, ujian datang dari apa saja. Ya, jangan ibu lebih kuat mana? Diuji dengan kebahagiaan atau penderitaan? Hah? Lebih kuat mana? Menghadapi ujian kebahagiaan atau ujian penderitaan? Ini masalahnya, ya. Nah, pertanyaan yang berubah. Lebih khusyuk mana sholatmu, saat dikecewakan suamimu atau saat bahagia? Saat? Lanjutkan hobi mengecewakannya, supaya khusyuk sholatnya. Ini tanda bahwa ujian penderitaan itu lebih mantap dibandingkan ujian kebahagiaan. Tidak ada yang tidak khusyuk sholatnya kalau dia diuji oleh Allah. Tapi kalau dirimu bahagia, kul itu semua jadi surahnya. Ya? Jadi lebih kuat mana, ujian kebahagiaan atau ujian penderitaan? Jadi ujian itu datang dari apa saja. Kemudian ujian itu selalu ada di mana saja. Ustaz, banyak masalah di Albania. Ya, saya mau pindah di Albania Jawa Barat. Kalau di sini ada masalah, di sana juga banyak masalah. Mau kemana di dunia ini? Ustaz, banyak masalah di Bali, mau pindah ke Banyuwangi. Banyuwangi banyak masalah. Ya, mau pindah ke mana? Coba lihat di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dimanapun kita berada, yang dituntut oleh Allah itu adalah usahamu, bukan hasilmu. Ini ayat yang menunjukkan pada kita bahwa dimanapun ada ujian selama kita di bumi. Dunia ini, ibu, coba lihat tangan saya ada berapa ini? Berapa? Lebih suka ini apa ini, Pak? Jujur. Lebih suka ini apa ini? Hah? Ya kan? Ini aslinya, ini takut sama istrinya. Nih, andai kata ini udah ada, buah, ya. Ini kan bukti nyata ini ya. Saya lagi, lebih suka satu apa dua? Hah? Jadi dunia ini Allah ciptakan dua. Tujuannya bukan dua istrimu, ya. Yang pertama, dunia ini tempatmu berbuat baik, bukan tempatmu menikmati kebaikan-kebaikan. Halo. Dunia ini Allah ciptakan tempat kita, bukan tempat kita. Ada nggak istri mengatakan, Mas, kurang duit apa? Hah? Ada. Itu istri melelahkan. Ya. Kalau masih ada istri mengucapkan itu pada suaminya, satu, salah motivasi dalam cinta. Yang kedua, salah obsesi dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah kayaknya dia ini anak buahnya Qarun. Karena Qarun itu dirinya, pikirannya itu cuma apa? Manfaat, faedah, manfaat. Ya, mafi fulus mampus, maujud fulus mulus. Ada model, harus ada modal. Jadi yang kedua, dunia ini diciptakan oleh Allah
tempat kita diuji. Yang pertama, tempat kita berbuat. Yang kedua, tempat kita. Nah, ada hadis qudsi yang kalau saya baca ini masih ada kalian ngerti dan tidak ngeri mendengarkannya. Qul ya ibadi, wahai hambaku, ya. Apakah kamu, ini Allah sampaikan dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala ni'ami, kalau engkau tidak bersyukur atas nikmatku, wa lam yasbir ala bala'i, dan engkau tidak mau bersabar atas ujianku, wa lam yarda biqada'i, dan engkau tidak ridho dengan keputusanku, silahkan engkau keluar dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Coba perhatikan apa kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, jika engkau tidak mau bersyukur atas nikmatku, dan engkau tidak mau bersabar atas ujianku, dan engkau tidak ridho dengan keputusanku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Mau kemana? Jadi ujian itu akan selalu ada di mana-mana. Oke, semuanya lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Coba tangannya ke depan. Semuanya. Ujianku, bukti imanku. Smile, ya. Satu, nggak senyum, terlalu fokus. Oke, prakteknya contoh ya, contoh. Ujianku, bukti imanku. Coba 1, 2, 3. Ujianku, bukti imanku. Masih belum happy. Ya, saya tidak bisa ngajari orang yang susah bahagia. Ya, karena tidak ada yang mampu dinasehati kalau dia tidak bahagia. Ini ya, makhluk Allah hanya satu ini. Ya. Kalau mau dinasehati, masuk semuanya, coba bonceng dia dulu survei ke Jalan Isanuddin. Halo, coba perhatikan saya ya. Kalau mau menasehati ini ya, meskipun belum beli, survei dulu, ya, atas nama survei, ya. Jadi setelah kita survei, baru dinasehati. Ya. Jadi saya paling tidak suka kalau menasehati orang yang tidak bahagia. Oke, semuanya lagi. Oke, kenapa suamimu mengecewakan? Hah? Itu bukti imanmu. Halo. Kenapa suamimu mengecewakan? Itu bukti imanmu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan oleh Allah tatkala kamu mengucapkan aku beriman padamu dan kamu tidak diuji? Tidak mungkin kalau dirimu diakui imanmu oleh Allah, kamu tidak diuji, termasuk dari suamimu. Jadi kalau sesekali suamimu mengecewakanmu, sulit syukur. Ya, karena bukan kecantikanmu diakui oleh Allah, bukan kekayaanmu diakui oleh Allah, tapi imanmu diapresiasi oleh Allah. Jangan coba-coba alergi pada ujian, karena justru ujian itu bukti iman. Lagi-lagi. Saya tidak mau selesai ya acara ini kecuali aku happy meskipun banyak dikecewakan. Karena kita mesti kita itu tersakiti tapi mau dinikmati. Ya. Ridho itu adalah tersakiti tapi menikmati. Betul ridho. Yang kedua, semuanya ya. Ujianku
jalan hidayahku. Masya Allah. Adakah di antara kita yang insaf kalau ia bahagia mendapatkan rezeki banyak? Adakah di antara kita yang sadar kalau ia mendapatkan rezeki banyak? Kesadaran itu muncul saat Allah menegur kita dengan sedikit ujian. Mohon maaf ya, semua ini adalah suami soleh, istri soleha. Tapi siapa kita ini? Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Kita bukan alumni UIN, Universitas Islam Madinah. Kita juga bukan alumni Al-Azhar, Kairo. Tapi jujur, kenapa kita jadi soleh dan soleha? Karena kita alumni masalah hidup. Ya, karena kita alumni masalahlah yang banyak mendidik kita sehingga kita menjadi baik. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Kalau kalian dapat ujian, itu cara Allah memberi hidayah. Banyak di antara kita ini sadar oleh ujian. Kalau suamimu membahagiakanmu, bukan malah sadar, tambah euforia, bisa jadi egois. Jadi ujianku jalan hidayah. Yang ketiga, kalau sama senyum, pengharus. Ini husnudzon pada diri sendiri. Husnudzon itu pada orang lain, jangan husnudzon. Oh boleh dikasih. Tapi kalau dosanya lagi satu kali, kalau lagi ujian guru penghapus, penghapus dosa-dosaku banyak dosa kita ini. Kita ini kadang-kadang jaim, mohon maaf ya, mungkin. Kok kata-kata mungkin sih? Kan minta maaf. Kenapa? Aku mohon maaf ya, pasti aku sudah banyak salah. Kenapa kita masih jaim? Aku minta maaf ya, mungkin aku punya banyak salah. Kok mungkin? Halo, kok mungkin? Memangnya kita belum pasti punya banyak salah. Jadi banyak kesalahan kita apa kebaikan kita? Lebih banyak dosa kita apa pahala kita? Dosa apa pahala? Mau surga apa neraka? Ngaku banyak dosanya tapi pingin sadar. Jadi kenapa Allah menguji kita? Ini kan ujian, supaya antum tidak lagi tersiksa oleh ujian itu. Maka ternyata Allah sedang membersihkan. Bapak-bapak lebih takut mana? Takut sakit atau takut dosa? Bapak-bapak, takut sakit apa takut dosa? Hah? Ibu takut miskin atau takut dosa? Jadi berani berbuat dosa asal kaya? Hah? Berani berbuat dosa asal sehat? Ibu belakang, yang paling belakang, lihat tangan saya. Pilih mana? Ya. Berat badannya atau berat dosanya? Lebih takut mana maksud saya? Lebih takut mana? Berat dosanya apa berat badannya? Hah? Halo. Soalnya ibu-ibu di sana ya, sana itu kuat diet, tapi kuat duit. Kuat dietnya tapi juga kuat duitnya. Kurus badannya, gemuk dosanya. Kenapa? Fitnah, gibah. Kuat diet tapi juga kuat duit. Apalagi kalau kerjaan. Bapak-bapak, pernah lihat ibu kerja? Pernah? Ibu-ibu Albania itu, ya, guru-guru Albania kalau kerja, tahu?
Gini caranya. Subhanallah. Astagfirullah. Gitu ya dulu apa kalau hujan? Hah? Halo. La haula wala quwwata. Gitu kalau hujan. Yang enak itu rujaknya apa temanya? Hah? Jangan pernah berkhayal jadi penjual rujak, ya. Karena itu muara dosa. Kalau mau terpaksa jadi jualan rujak, di packagingnya itu ditulis no gibah, no fitnah. Supaya dirimu selamat dari dosanya. Hampir semua orang rujakan itu atau ditulis dalam packagingnya itu mangkana ibnu billahi wa yawmil akhir wa yakun khairan aw liyasmut, biar dia senyap. Masuk makannya. Oke, semuanya ujianku sesuai waktu. Sama-sama. Sudahi su'udzon pada Allah. Allah telah menakar masalahmu dengan kapasitas. Kalau ada masalahmu, sudahi cari bestimu. Bestimu juga banyak masalahnya. Ya. Ini kan kayak bisikan setan. Kalau kamu curhat pada bestimu, pelong ustaz, kata siapa? Hah? Tahu enggak? Kalau terpaksa bestimu menangis mendengarkan ceritamu, bukan karena dia kasihan padamu. Masalah kalian sama. Jadi kalau ada masalahmu, innama ashku bathi wa husni ilallah. Wudu, ambil sajadahmu, curhat pada Allah. Jangan curhat pada suamimu, kecewa lagi. Karena dia bisa minum kopi aja. Bapak-bapak itu kalau cerita masalah ke dia, nggak ada suaranya. Hah? Kenapa nggak ada suaranya? Karena begitulah cara dia menerima masalah. Diam. Kalau dia sudah ada solusi, baru ngomong. Ibu-ibu kalau ada masalah, nggak akan pernah diam. Kecuali ada solusi. Bapak-bapak nggak akan pernah ngomong. Kecuali ada solusi. Ibu-ibu nggak akan pernah berhenti ngomong. Kecuali ada solusi. Makanya jangan berharap kita terus saja sekarang mas merusak. Nggak mungkin. Kalau dirimu sama semua jadi tampil. Oh benar. Makanya jangan tuntut kita harus sama. Kalau sama semua kita itu gini. Gantian kadang-kadang kita yang maju. Ya, istri mundur, istri maju, kita mundur. Nggak seharusnya sama-sama. Kalau sama-sama, coba bayangkan. Iya, jangan berharap kita semua, harus saja sekata, harus sama-sama. Belum tentu. Jadi, ujianku sesuai kemampuanku. Ujianku tanda cinta dan kebaikan dari Allah. Nah, yang terakhir, ujian. Coba katakan yang ingin masuk surga. Yang ingin masuk surga, halo. Yang ingin masuk surga. Turun. Yang ingin mati. Yang ingin mati. Yang ingin mati. Mana ada orang masuk surga tanpa mati dulu? Halo. Mana ada orang masuk surga tanpa mati? Oke, jujur aja. Yang ingin masuk surga katakan. Ini enggak serius ya. Ya, yang ingin masuk surga katakan. Tinggi. Selamat menghadapi masalah. Ya, selamat menghadapi masalah. Karena sama-sama ujianku Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'ti
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga pada itu ujian itu belum datang padamu? Jadi kalau sudah mengecewakan istrimu, ya, jangan lihat yang mengecewakan, lihat Allah yang akan memberikan surga padamu. Maka maafkan saja, ya. Kemudian bahagiakan. Bapak-bapak, kalau melihat kesalahan istri, satu, maaf. Kedua, jangan dulu bahagiakan. Kedua, doakan. Yang ketiga, bahagiakan. Yang keempat, baru nasihati. Jangan coba-coba, ya. Kalau dia marah, dinasihati, mau pakai ayat apa? Terus 30, nggak mempan. Tambahnya sudah 9, nggak mempan. Ya, kecuali bahagiakan dulu. Ajak milih langsung ke Wahino. Setelah dia 10 gram milih, baru nasihati. Ya. Pokoknya kalau ada kesalahan istri itu, maafkan, ya, doakan, bahagiakan, baru nasihati, baru masuk nasihatmu. Kalau menasihati orang emosi, dia lebih banyak darinya dibandingkan dirimu. Karena kita laki-laki ini memang Allah berikan kebahagiaan, dengan mudahnya kita melupakan kesalahan istri kita. Dan kekuatan ibu-ibu itu, dia terlalu hafal, melebihi hafalnya Gusti 30 kesalahan suaminya. Jadi alhamdulillah, pernikahan menyatukan dua insan berbeda latar, karakter dan cara berpikir. Maka konflik bukan musibah, tapi sangat mudah yang memahami. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Suami itu pakaian bagimu, dan istri pakaian bagimu, wahai suami. Tahu mana pakaian? Jangan, Pak Joko itu jangan menikmati LDR. Karena LDR itu udah boleh dinikmati. Kalau Pak Joko lagi makan enak, haram hukumnya diupload. Karena itu akan menyakiti yang di sana. Ya. Tapi kalau Pak Joko pening, ya pura-pura begini, itu cocok diupload. Itu cocok diupload itu, ya. Pokoknya kalau sudah pusing, pura-pura pusing, tolong foto saya. Nah itu cocok diupload itu. Nanti dia lihat, Mas kenapa? Ingat kamu. Itu Pak Joko, ya. Jadi kalau kita IDR itu nggak boleh ngupload foto-foto mesra, foto-foto bahagia. Ya. Kalau Anda berpisah dengan pasangan Anda, tidak boleh mengupload foto bahagia. Makanya kalau Pak Joko makan enak, jangan coba-coba itu. Pas dia kelaparan ngantuk itu foto, ya. Saya hubungan, baru insya Allah dia bahagia. Jadi suami istri saling menutupi kekurangan, melindungi dan memperindah satu sama lain. Rumah tangga bukan sekedar tempat bernaung, melainkan medan perjuangan jiwa dan cinta. Tempat dua insan belajar memahami makna sabar, ikhlas dan kasih sayang dalam bimbingan Allah. Ini tadi berat, ya. Memang saya alhamdulillah sama istri, ujian kami itu luar biasa. Dari semua arah, dari anak, tapi kami menikmati. Meskipun kami mendapati anak kami itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, demi Allah, kami tidak pernah membenci mereka. Tapi kami selalu dekat dan mendampingi mereka. Karena kami tahu, ya, ujian pada kita dengan anak itu bukan ukuran iman kita. Kalau anak paling bejat itu menjadi ukuran iman kita, maka Nabi Nuh lah mungkin yang paling rendah imannya. Tapi bagi kita adalah ikhtiar, bagi kita adalah usaha. Jangan coba-coba melihat ukuran iman kita dengan ujian kita. Karena ujian itu pilihan Allah, sedangkan menghadapi ujian itu ikhtiar kita. Kasih sayang adalah pondasi rumah tangga. Ujian adalah cara Allah memurnikan cinta. Nah, sudah bahas kasih sayang. Ibu lebih banyak sayang apa cinta sama suami? Iya. Lebih banyak cinta, sayang apa kasihan? Kata Okan lo ya.
Lebih banyak cinta, sayang, apa kasihan sama suami? Hah? Sayang? Pak Jojo, lebih banyak cinta, sayang, apa kasihan Pak Jojo? Hah? Kalau Pak Jojo itu komplit, ya. Tapi mohon maaf Pak Jojo, cinta itu butuh alasan. Jangan coba-coba mencintai seseorang tanpa alasan. Dan dicintai itu butuh syarat. Jangan coba-coba minta dicintai, apa syaratnya yang engkau dicintai. Kita kadang-kadang sudah kehilangan alasan untuk saling mencintai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sayang kepada kita, dan rahmat dalam bahasa Arab itu artinya adalah cinta yang tak bersyarat. Rahmah itu adalah cinta yang tak bersyarat. Jadi kalau Anda sudah mulai masuk rahmah saat ini, maka itulah puncak cinta. Itulah puncak cinta. Nah, di penghujung, meskipun slide yang masih panjang, tapi saya akan menjelaskan makna surah Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? Kita akan menjelaskan makna cinta. Ibu-ibu, tak boleh, gak ada tugasnya nyuci, gak ada tugasnya nyapu, gak ada tugasnya masak. Tugasnya cuma satu, taat pada suami. Saat suami mengatakan nyuci, nyapu, masak, nah tugas mudah. Ternyata lebih mudah istri masuk surga dibandingkan suami. Masya Allah ya. Syaratnya cuma 4 dan itu mudah sekali. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau sudah 5 waktu kamu laksanakan. Wa shamat sahraha, puasa Ramadan dalam setahun kamu laksanakan. Wa hassanat farjaha, kalau sudah kamu jaga kehormatanmu. Wa ata'at ba'laha, kamu taati suamimu. Fadkhulil jannata fi ayyi babin sa'at, silahkan engkau masuk surga di pintu mana saja yang kau mau. Cuma jaga kuat, jaga taat. Apa yang sulit? Apa yang sulit? Hah? Mana yang sulit? Yang nomor 3 katanya yang sulit. Yang nomor 3 atau nomor 4? Kenapa sulit? Mentaati sulit? Coba lihat wajah ini. Apa sih yang kamu perintahkan sama istrimu? Kok mereka susah mentaatimu? Ibu tahu kenapa kamu sulit mentaati suamimu? Satu masalahnya, karena kamu selalu ingat kesalahannya. Sulitnya mentaati suami itu karena dirimu terlalu fokus kepada, kamu terlalu fokus pada kebaikanmu dan terlalu fokus pada kesalahannya, seolah-olah dia nggak pantas ditaati. Jadi yang membuat istri itu sulit mentaati suami bukan karena banyak maunya. Setan itu nggak ada maunya, apa saja disuguhkan dimakan. Ya, almas dimakan. Ya, nasi padang dimakan. Indomie, Allahu Akbar. Jadi, Uti bilazat Allah. Awal pertama kali, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Saya kasih warna putih ya. Jangan coba-coba mau sakinah mawaddah warahmah sebelum engkau mensyukuri pasangan. Karena soal pasangan itu dalam ayat ini tanda-tanda nikmat Allah yang terbaik dalam hidup. Coba WA sama suami, Mas, engkau adalah yang terindah dalam hidup. Dibaca oleh dia, sejak kapan dia? Mas, mohon maaf ya, kalau mereka ini habis mandi, itu waktu yang wajib kamu saksikan. Halo,
Kalau istri habis mandi, itu momentum terbaik dan wajib kamu saksikan. Ketika dia pakai handuk, subhanallah, kenapa masih masya Allah? Kok ada ya bidadari tercantik seperti ini mau sama aku? Kenapa? Karena cinta itu berawal dari takjub. Cinta itu berawal dari takjub. Kalau sudah kamu kehilangan ketakjuban pada pasanganmu, itu sudah tanda-tanda lelah mencintai. Apa yang menakutkan pada pasanganmu? Kalau sudah kamu nggak bisa menemukannya, berarti kamu sudah jatuh pada kelelahan dalam cinta. Yang kedua, dari jenis sendiri, min anfusikum. Kenapa min anfusikum? Karena dia juga manusia. Suamimu, istrimu, ada di sini yang ingin suaminya selalu membahagiakan, yang ingin suaminya nggak boleh bersalah, yang ingin suaminya sabar, yang ingin suaminya pokoknya sesuai dengan harapan ingin semuanya salah. Kenapa nikah dengan dia? Kenapa kamu nggak nikah saja dengan malaikat? Ya? Tapi masalahnya malaikat kemarin juga yang mau sama kamu. Saya takutnya cuma malaikat maut yang bisa jadi cinta. Jadi, mohon maaf ya, min anfusikum. Ingat ya, suamimu itu sama dengan dirimu. Kalau kamu pernah berbuat salah, dia pun berbuat salah. Kalau dia berbuat salah, kamu juga pernah berbuat salah. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, an-najatu, sukses semua dalam rumah tangga itu 3 rahasianya. Imlik alaika lisana, jaga komunikasi, perbaiki, hati-hati bicara dalam rumahmu, baik pada suamimu, pada mertuamu, pada anakmu. Imlik alaika lisana, kata Rasulullah, jaga komunikasi. Yang kedua, wal yasaka baita, lapangkan dadamu untuk menerima kekurangan dan kesalahannya. Yang kedua apa? Lapangkan. Yang ketiga, wabki khati'ati, tangisi akui salahmu. Di rumah kita itu lebih banyak ngaku salah apa ngaku benar. Bapak-bapak, yang paling banyak kita di rumah itu ngaku salah apa ngaku benar? Ibu-ibu di rumah lebih banyak ngaku salah apa ngaku benar? Coba bayangkan kalau suamimu mengatakan, "Dek, aku mohon maaf." Ingat ya, laki-laki harus mohon maaf dengan hormat. Gak boleh dia mohon maaf dengan diam. Laki-laki itu harus diucapkan. Perempuan, gimana cara minta maafnya perempuan? Jangan tunggu maafnya dengan kata-kata. Karena perempuan itu minta maafnya dengan sikap baik, bukan dengan omongan. Mas, kalau istri berbuat salah, kemudian dia bawakan kamu kopi, itu minta maafnya. Ya, kalau istri mau berbuat salah, lalu dia melayanimu, itu minta maafnya. Jangan tunggu, wahai suami, sampai kiamat. Gak akan ada istri begitu. Tapi suami harus minta. Kenapa suami harus minta maaf? Karena perempuan tidak pernah percaya dicintai kecuali dengan diucapkan. Jadi perempuan tidak pernah yakin dicintai kecuali di. Jadi Pak Devi harus minta maaf. Ya. Berapa kali kita minta maaf seharusnya dalam sehari? Berapa kali kita saling memaafkannya? Kami sudah nikah hampir 27 tahun. Hobi memaafkan, hobi kan dia. Paling tidak minimal dalam setiap malam mengakhiri hari-hari kita, paling tidak pada saat itu kita harus saling meminta maaf. Menjelang tidur atau saat kita pada diri masing-masing, jangan lupa kita meminta maaf kepada pasangan kita. Ada ataupun tidak ada, merasa atau tidak merasa kita punya salah. Cuma jangan cuma minta maaf, tunggu kalimat jawabannya. Karena banyak yang bahagia dengan saling minta. Padahal yang kita butuhkan saling
Yang kita butuhkan itu saling meminta maaf, saling memaafkan. Dosa kita hilang oleh memaafkan apa? Dosa kita hilang itu karena kita minta maaf apa dimaafkan? Kita ini gak jelas. Ya, kalau hari raya aku minta maaf ya jelas sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama apa? minta maaf. Sama-sama minta maaf, bukan sama-sama? Bukan. Nah, kalau istri mau minta maaf, aku minta maaf ya, maaf. Jangan sudahi kalimat itu. Tunggu dulu sampai dia jawab ya, maaf. Dan kadang-kadang sudah hobi saling meminta maaf, tapi belum tentu saling maaf. Aku minta maaf ya, ya aku juga. Aku juga. Hah? Jadi masalah kita belum selesai. Karena kita baru belum saling. Ini masalah kita makanya panjang, makanya diungkit-ungkitkan udah ya. Kenapa? Karena kemarin cuma minta, belum di. Nah, mulai malam ini pas mau tidur jangan lepas tangannya, itu dia jawabnya. Aku maaf. Atau begini aja, saudara Pak, salaman, saya maafkan saya. Cepet ya. Jadi besok kalau hari raya, ini Assalamualaikum Ustaz, saya maafkan Ustaz. Enak gitu ya. Jadi kita nggak usah nunggu jawaban. Langsung aja, kali di dalam Al-Quran ada perintah memaafkan lebih banyak dibandingkan perintah minta maaf. Usil apa wa mobil kopi wa arkan jahil. Sepertinya nggak ada perintah minta maaf di Al-Quran. Iya, memang nggak ada. Yang ada itu memaafkan. Ibu banyak minta maaf apa memaafkan? Ini jujur kan jawabannya ini. Apakah syarat memaafkan itu harus minta maaf? Ada laki-laki masuk dari pintu masjid. Kata Nabi, dia telah dikabarkan oleh Allah kepadaku penghuni surga. Ya Rasulullah, dia siapa? Dia siapa? Ini kan bukan alumni Badar, bukan alumni Uhud, juga bukan alumni Khandaq. Kok dia yang dijamin masuk? Diteliti oleh Anas bin Malik. Siapa ini? Subhanallah. Ada satu keistimewaan orang itu, sehingga Allah pilih dia dan dikabarkan pada Nabi dia jalan penghuni surga. Tiap kali dia mau tidur, dia berdoa sebelum berdoa tidur, Allahumma ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampunilah siapapun yang baik padaku ya Allah. Ampunilah siapapun yang mengaburkan padaku ya Allah. Ya Allah, maafkan semua kesalahan orang lain padaku. Luar biasa Allah bersikap. Hanya doa singkat itu dia dijamin masuk surga. Mau masuk surga? Sama-sama. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah siapapun yang baik padaku. Ya Allah, ampunilah siapapun yang buruk padaku. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang lain padaku. Amin. Allah semua kita diterima. Yang kebanyak tadi itu siapa? Pas baru bilang aku maafkan itu siapa kebanyak? Saya takutnya tukang sayur yang kebanyak. Hah? Yang kebanyak tadi siapa? Suami. Serius. Yang kebayang suami. Oh, jadi selesai sekarang ya. Udah selesai masalah kita ya. Udah. Uti, kenapa dirimu mudah memaafkan tapi sulit melupakan? Kenapa dirimu mudah memaafkan tapi sulit melupakan? Ada hadiah? Angkat tangan yang bisa jawab. Kenapa dirimu mudah memaafkan tapi sulit melupakan? Nah, itu kekurangan apa itu? Kebaikan apa kesalahan? Mohon maaf ya, jangan coba-coba melupakan kesalahan orang lain padamu, supaya kamu punya peluang untuk bisa memaafkannya berkali-kali.
Kalau datang lagi kesalahan dia dalam ingatanmu, itu anugerah Allah padamu untuk mendapatkan pahala unlimited dengan memaafkannya berkali-kali meskipun sekali berbuat salah padanya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daya ingat kepada kita untuk mengingat kesalahan orang lain pada kita? Supaya kita punya peluang untuk mendapatkan pahala memaafkan setiap kali mengingatnya. Jangan malah dirimu menyesali karena dia sudah kamu maafkan. Justru itu peluang kita mendapatkan pahala lagi. Maka jangan merasa bahwa kekurangan, kesalahan. Saya Ustaz kok mudah memaafkan tapi sulit memaafkan. Ya, laki-laki dan wanita itu memang punya short memory dan long memory. Kalau wanita itu long memorinya itu kuat, sehingga susah bagi kami untuk melupakan memang kesalahan itu. Betul. Tapi kita sepakat Bu ya, itu adalah kebaikan. Kenapa? Saat kita teringat lagi kesalahannya, maka langsung saja kita maafkan. Pahala kita dapatkan kembali. Apa ibu-ibu nggak otomatis usul sholat ya kalau ingatnya? Allah, kok tega dia? Kurang baik apa? Aku pakai ini ya Allah. Begitu. Mohon maaf ya, itu bukan sholat khusyuk. Itu namanya sholat ghibah. Masa sholat ingat kesalahan orang? Orang sholat khusyuk itu ingat kesalahanmu pada orang, bukan ingat kesalahan orang padamu. Kenapa kita ini? Makanya banyak ibu-ibu selesai sholat roboh di atas sajadah ketiduran. Kenapa? Melelahkan sholat. Karena terlalu banyak dia ingat saat sholat masalah hidupnya. Sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Semestinya khusyuk itu kalau kita ingat salah kita pada orang, ingat salah kita pada Allah, bukan ingat kesalahan orang padanya. Ini indah sambil ruku, nggak punya muka, ya Allah, tapi gede-gede kepala. Jadi jangan ada lagi yang mengingat kesalahan orang kecuali memaafkannya lagi, memaafkannya lagi. Ya, insya Allah ada 4 yang akan menyatukan dua pribadi kita. Satu, menikah itu bukan hanya menyatukan dua visi kita, tapi menyatukan visi dan misi kebersamaan kita dalam ridha Allah tentunya. Makanya ada 4 yang mesti kita lakukan. Pertama, tausiah bil haq, saling menasihati dengan lembut. Gimana cara menasihati istri, bapak-bapak? Hah? Ingat ya, kata kuncinya bahagia. Apa kata kuncinya? Bahagia. Jangan coba-coba menasihati orang yang tidak bahagia. Gimana cara menasihati suami? Bukan dengan kata-kata baik. Yang kami butuhkan bukan kata-kata baikmu, karena nggak ada ceritanya suami insaf oleh nasihatmu. Maaf ya, tidak ada suami insaf oleh nasihat istri, tidak. Makanya bapak-bapak ini malas pengajian. Kenapa? Sudah kenyang pengajian di rumah oleh istrinya. Padahal itu tidak ada artinya. Yang dibutuhkan oleh kami itu suami bukan kata-kata baikmu, tapi sikap baikmu. Ya, apa? Apa maksudnya? Kalau kamu berbuat salah, dengan senyumanmu itu sambil mengatakan, Mas, sudah, maafku sebelum salah. Maafku telah kusiapkan sebelum salahmu. Oh, berangkat lagi dia ke Kohino itu, tambah lagi di belakangnya. Besar itu kan begitu caranya ya. Meskipun belum tentu emas asli. Makanya kalau suami bawa, aku cek lagi masih asli emas asli. Yang penting awalnya itu ada yang dibutuhkan suami, selalu bahagia. Asal ibu bahagia.
Kemudian meneguhkan dalam kesabaran. Gimana cara meneguhkan dalam kesabaran? Jangan coba-coba kalau ada istri kita susah langsung sabar deh ya, tambah gak sabar. Ya, jangan coba-coba bilang sabar. Justru kata sabar itu paling dia nggak suka. Ya, gimana caranya? Empati. Awalnya apa? Masya Allah. Aku tuh nggak bisa bayangkan seandainya aku dapat masalah seperti itu. Mungkin aku dapat mau hidup ini. Aku yang luar biasa. Masya Allah ya. Masya Allah luar biasa istriku ini. Empati dulu. Jangan kuat ya, sabar ya, kuat ya. Gitu. Jadi cara kita untuk menasihati itu awalnya dengan empati. Yang kedua dengan sampaikan hikmah di balik ujian. Ya, yang ketiga baru kita sampaikan padanya bahwa apapun selalu ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan Allah akan buka banyak kemudahan. Karena al-usri itu pakai lam alif, sedangkan yusra itu tanpa lam alif. Itu menunjukkan al-usri itu ma'rifah, mendapatkan satu kesalahan, satu kekurangan, satu masalah akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan Allah. Yakin itu, ya. Kemudian musyawarah, syura dan keputusan ini penting ya. Doa bersama. Ibu-ibu lebih banyak mana mendoakan anakmu atau mendoakan anak mertuamu? Lebih banyak mana? Yang Ustaz tanya, lebih banyak mana? Mendoakan? Tolong ya, hafal ayat 74 Al-Quran. Rabbana hablana min. Lebih dulu siapa? Lebih dulu pasanganmu, istrimu atau suamimu, baru anakmu. Jangan lewati. Apa wujud kasih sayang? Mendengarkan sebelum menilai, menahan amarah ketika disakiti, memberi maaf tanpa menghitung kesalahan, menjadi pelindung bukan penghakim. Ketika ujian datang, kasih sayang menjadi obat yang menenangkan luka dan memperkuat ikatan. Ya, saya percepat ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Iman mengubah ujian menjadi pelajaran dan kasih sayang menjadi kekuatan. Ini sudah dihafal ya. 5 kiat kita untuk menikmati meskipun tersakiti. Kenapa? Karena ujian itu. Ini harus dihafal dan diulang-ulang supaya kita melihat cinta dalam setiap ujian. Kemudian kembalikan semua kepada Allah, komunikasi dengan hati dan doa, maafkan sebelum diminta, perkuat ibadah bersama. Perkuat ibadah bersama, salat berjamaah, baca Quran. Ada yang mau saya tulis di sini, tapi aku promosi umrah bersama. Jadi bagi saya sama istri itu tidak ada lagi bulan madu yang paling indah kecuali umrah bersama. Itu romantis yang benar. Romantis itu bukannya makan bersama, kafe bersama, di pantai berdua gitu ya. Tapi romantis itu saat kita bersama dengan pasangan kita menjabat tangan pasangan kita, kemudian kita bersujud di hadapan.